Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ini mengundang saudara sekalian untuk bergabung di live streaming acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online di Cilengsi, Jawa Barat, Gedung D PT Samik Indonesia yang akan dipandu oleh saya, Fauzia Nur Ramadan. Telah berada di tengah-tengah saya para undangan dari para perusahaan yang merupakan pengguna fasilitas kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beragam acara yang akan dilakukan, contohnya adalah salah satunya pameran kawasan berikat, pemberian penghargaan dan sertifikat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan pemencatan tombol peluncuran perizinan online oleh Presiden Republik Indonesia. Kami akan langsung memberikan berita terbaru atas acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online langsung dari Cilengsi. Kanal BCTV melaporkan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan ini mengundang saudara sekalian untuk mengikuti live streaming acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online di Cilengsi, Jawa Barat, tepatnya di Gedung D PT Samik Indonesia bersama saya, Fauzia Nur Ramadan. Di sini telah bergabung di tengah-tengah kita baru saja Ibu Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani dan juga Bupati Bogor, Direktur Jenderal Pajak, Kepala PPATK, Kapolda Jawa Barat, dan beberapa Menteri Kabinet Kerja. Juga masih menunggu kehadiran dari Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengikuti beberapa rangkaian acara seperti pameran kawasan berikat, pemberian award dan sertifikat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan peluncuran perizinan online oleh Presiden Republik Indonesia. Kami akan terus memberikan berita terbaru mengenai acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dan dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online yang akan dilakukan di Cilengsi dan langsung dari Cilengsi, Jawa Barat. Kanal BCTV melaporkan. Telah bergabung bersama kami Bapak Presiden RI. Baru ngomong. Telah bergabung bersama kami Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang didampingi oleh beberapa Menteri Kabinet Kerja. Jadi pandu
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Yang kami hormati para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Kerja, Forkopimda Provinsi Jawa Barat, para CEO perusahaan pengguna fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Silaturahmi Presiden Republik Indonesia dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online pada hari ini, Selasa, tanggal 27 Maret 2018, bertempat di PT Samik Indonesia, Cilengsi, Jawa Barat. Dalam acara silaturahmi ini, selain akan diluncurkan sistem aplikasi perizinan tempat perimonan berikat secara online oleh Presiden Republik Indonesia, Kementerian Keuangan juga menerbitkan kebijakan dan inovasi lainnya. Hadirin yang berbahagia, untuk lebih memahami secara menyeluruh tentang peran penting kawasan berikat dalam mendukung peningkatan ekspor di Indonesia, berikut ini akan kita saksikan bersama video tentang kawasan berikat. Selamat menyaksikan. Dunia sekarang ini berubah semakin ekstrim, semakin kompleks, semakin cepat. Kompetisi persaingan sekarang menjadi realitas di masa dari hari. Bukan hanya individu, bukan hanya perusahaan dengan perusahaan, bukan hanya kota dengan kota, provinsi dengan provinsi, dan negara dengan negara. Realitas kompetisi tiap negeri, tiap menit, tiap jam, kompetisi itu kita hadapi. Dan kita tidak bisa keluar lagi dan mengatakan tidak berkompetisi. Sudah tidak ada waktu lagi. Setiap investor bermimpi untuk mengembangkan bisnisnya dan terpacu untuk terus berekspansi. Segala usaha dilakukan untuk meraih mimpi-mimpi. Untuk menjadi besar dan sukses, diperlukan strategi, sinergi, dan inovasi. Untuk memastikan investasinya memberikan hasil yang maksimal, investor akan selalu membandingkan potensi dan kemudahan berinvestasi yang ditawarkan di berbagai negara. Kunjungan bisnis, rapat dengan pemerintah setempat, dan sosial media dimanfaatkan untuk membantu bisnisnya berkembang. Demikian juga dengan Indonesia yang memiliki berbagai potensi di dalamnya. Kawasan geografis yang strategis, sumber daya alam dan bahan baku yang berlimpah, bonus demografi, tenaga kerja usia produktif, purchase power yang tinggi dari pasar domestik, iklim perekonomian yang mampu bertahan di krisis finansial. Berbagai kemudahan ditawarkan pemerintah Indonesia untuk menciptakan iklim investasi yang bersahabat dan mendukung perkembangan bisnis global, sehingga Indonesia berpotensi untuk menjadi pusat perekonomian Asia Pasifik. Salah satu
barang yang diperlukan untuk kegiatan produksi. Kemudahan layanan dalam impor maupun ekspor berupa tidak diperiksa fisik di pelabuhan bongkar, penundaan pemenuhan ketentuan pembatasan impor, dan sistem layanan online yang beroperasi 24 jam 7 hari dalam 1 minggu. Kebijakan tersebut telah mendorong para investor untuk mengeksekusi bisnisnya dalam kapasitas yang lebih optimal. Waktu pengiriman yang semakin efisien, harga yang kompetitif, cash flow perusahaan yang lebih lancar, dan production schedule yang lebih tepat adalah manfaat yang diberikan oleh kawasan berikat. Dengan adanya kawasan berikat, banyak tenaga kerja yang terserap yang turut menggerakkan sektor ekonomi lain. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga terjadi dalam skala makro yang meliputi peningkatan ekspor, investasi, penerimaan negara dari sektor pajak, dan perbaikan ekonomi secara agregat. Saat ini, kawasan berikat adalah macan yang masih tertidur. Begitu banyak potensi, namun belum dimanfaatkan dengan optimal. Kawasan berikat harus mampu bersaing dengan fasilitas industri di negara lain, agar para investor menanamkan investasinya di Indonesia. Sekaranglah saatnya untuk kita memanfaatkan dan mengapresiasi kawasan berikat. Bersama, kita bangunkan sang macan, agar kawasan berikat dapat terus menjadi katalis pertumbuhan industri dalam negeri. Untuk ekonomi Indonesia yang lebih maju, bea cukai makin baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama laporan Menteri Keuangan Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan. Kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, kami banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Kerja dan jajaran, para pimpinan lembaga dan jajarannya, para duta besar dari negara sahabat, para pelaku usaha, dan segenap pimpinan di jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, hadirin yang kami hormati. Pada sore hari ini tentu kita patut untuk bersyukur karena kita mendapatkan waktu dari Bapak Presiden untuk melakukan silaturahmi dengan seluruh pelaku kawasan. Bapak Presiden yang beberapa waktu yang lalu meminta kami untuk kembali melakukan pertemuan dengan para pengusaha, dan kami mohon laporkan pada hari ini Bapak, yang hadir adalah 951 kawasan berikat, 165 KIT, 70 AEO, 30 PLB, 90 MITA, dan 10 perusahaan migas, serta 100 industri kecil menengah. Total yang hadir pada sore hari ini adalah 1.425 perusahaan. Bapak Presiden dan para hadirin yang kami hormati, Bapak Presiden selama beberapa saat ini terus-menerus meminta seluruh kabinet untuk bekerja keras, terus memacu investasi dan ekspor.
Ini adalah bagian dari strategi kita untuk menumbuhkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara, baik dari sisi penerimaan maupun belanja negara, turut serta di dalam menciptakan kondisi perekonomian agar makin baik, terutama di bidang investasi dan ekspor. Hal itu dilakukan dengan membebaskan pungutan perpajakan kepada pelaku usaha di dalam rangka untuk menarik investasi dan ekspor dan menciptakan lapangan kerja yang pada ujungnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan rakyat kita. Bapak Presiden yang terhormat, pada sore hari ini kita dihadapkan pada lebih dari 1.400 pengusaha yang hadir, yang merupakan pengusaha dan industri penerima fasilitas kawasan berikat atau KB yang tadi telah disampaikan melalui film. Kemudian kemudahan impor tujuan ekspor atau disingkat KIT, pusat logistik berikat atau PLB, dan Authorized Economic Operator atau AEO, dan telah mendapatkan fasilitas kepabeanan dan perpajakan serta fasilitas pembiayaan. Hadir juga pada sore hari ini adalah industri kecil menengah dan para pemuda dari Papua yang merupakan binaan dari LPEI. Juga Bapak Presiden hadir para petani binaan kawasan berikat yang mereka berkontribusi mendorong ekspor. Hal ini membuktikan bahwa usaha kecil dan petani Indonesia dapat bersaing di pasar global apabila kita semua memberikan dukungan dan kesempatan. Bapak Presiden, pada hari ini kita memiliki seluruh kompleks dan pelaku usaha dan Bea dan Cukai beserta Kementerian Keuangan dan BPS melakukan kajian mengenai dampak ekonomi dari fasilitas kawasan berikat serta KIT. Hasil dari studi itu menunjukkan bahwa ekspor dari kawasan berikat dan KIT mencapai 54,8 miliar US dollar atau 37,7% dari total ekspor nasional. Mereka melakukan ekspor namun kadang-kadang masih mengimport untuk bahan baku. Namun berdasarkan studi, rasio antara ekspor dengan import nasional di perusahaan-perusahaan kawasan berikat dan KIT adalah 3,04 kali. Artinya kalau import 1 yang diekspor 3 kali lipat. Kemudian untuk investasi, untuk tahun 2016 kawasan berikat dan KIT telah melakukan investasi sebesar 168 triliun rupiah dengan menyerap tenaga kerja 2,1 juta orang atau setara dengan 13,5% dari seluruh tenaga kerja industri nasional. Penerimaan negara dalam bentuk pajak adalah sebesar 64,9 triliun rupiah dan penerimaan pajak daerah adalah sebesar 8,7 triliun rupiah. Kontribusi mereka adalah sebesar 3,59% dari produk domestik bruto Indonesia. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan sertifikasi Authorized Economic Operator, yaitu para pengusaha dan perusahaan yang kredibel, yang dapat dengan fasilitas itu diharapkan dapat berkompetisi di dunia internasional dengan meningkatkan ekspornya. Bapak Presiden, kami terus melakukan pembedaan treatment terhadap perusahaan-perusahaan. Mereka yang memulai dan memiliki reputasi yang baik, kita berikan pelayanan yang luar biasa baik. Dengan demikian memberikan motivasi kepada seluruh perusahaan agar menjadi baik, sehingga mereka menjadi authorized. Pada tahun 2017, perusahaan AEO tadi
berkontribusi dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 180.000 tenaga kerja, dan ekspor mereka mencapai 167,3 triliun dengan penerimaan negara dalam bentuk pajak sebesar 14,6 triliun. Bapak Presiden yang terhormat dan para hadirin, Bapak Presiden berkali-kali telah meminta kepada seluruh menteri agar kami melakukan simplifikasi penyederhanaan terhadap seluruh perizinan dan proses yang berhubungan dengan dunia usaha. Maka kami di Kementerian Keuangan juga melakukan di dalam rangka untuk melaksanakan instruksi Bapak tersebut. Di bidang simplifikasi dan perizinan, kami melakukan untuk bidang kepabeanan dan cukai, registrasi kepabeanan, perizinan tempat penimbunan berikat, kemudahan import untuk tujuan ekspor yang tadinya izin kita dipangkas dari 30 hari menjadi hanya 1 jam. Ini untuk diketahui seluruh hadirin, karena dari tadi pagi saya dengan Bapak Presiden di depan para calon pegawai negeri sipil, beliau mengatakan, saya tidak suka bulan, saya tidak suka minggu, bahkan kalau hari harus dipercepat sehingga bisa menjadi jam. Jadi saya lega karena bea cukai memangkas dari 30 hari menjadi 1 jam. Kemudian untuk perizinan nomor pokok pengusaha barang kena cukai Bapak, dari 30 hari menjadi 3 hari. Ini untuk pengawasan barang kena cukai. Saya juga mengatakan kalau masih hari pasti tidak mendapat tepuk tangan Bapak Presiden. Jadi harus jam. Kemudian Bea Cukai bersama dengan INSW membangun aplikasi perizinan untuk tempat penimbunan barang, di mana proses perizinan kembali disederhanakan dari 10 hari menjadi hanya 1 jam. Seluruh proses ini adalah di dalam rangka untuk mendukung single submission perizinan yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden dan menjadi cita-cita kita untuk menciptakan reputasi Indonesia sebagai tempat destinasi investasi yang didambakan oleh investor. Perizinan kepabeanan secara online pada hari ini kami harapkan dapat diresmikan oleh Bapak Presiden. Kemudian Bapak Presiden pernah menginstruksikan 3 tahun yang lalu kepada Bea Cukai agar kita bisa berkompetisi dengan negara tetangga, dan kalau bisa kita bisa mengalahkan mereka. Jadi approach atau pendekatan kita adalah melakukan benchmarking Bapak. Benchmarking itu kita mempelajari kebijakan dan praktek di negara-negara kompetitor kita, kita meniru dan kemudian kita mengalahkan. Jadi benchmarknya pelajari, tiru dan mengalahkan, sehingga kita bisa keluar dengan policy yang baik. Nah, untuk PLB atau Pusat Logistik Berikat yang selama ini hanya dipakai untuk logistik bahan baku dan barang modal, kami telah mengembangkannya menjadi 8 jenis PLB, dan ini sangat berguna karena perubahan di dalam bisnis dan industri seluruh dunia begitu cepat. 8 PLB itu melingkupi IKM, yaitu untuk para industri kecil menengah yang selama ini tergantung kepada eksportir borongan. Kita minta untuk mereka dimudahkan melalui PLB IKM ini. Kemudian PLB e-commerce, PLB barang jadi, PLB bahan pokok, PLB floating storage, PLB hub kargo udara, PLB bursa komoditas, dan PLB industri besar. Pengembangan jenis PLB ini didasarkan pada hasil kajian yang positif, di mana PLB perlu untuk mengantisipasi tren dari e-commerce dan digital economy,
Di dalam rangka kita juga untuk makin memperbaiki skor kita di dalam ease of doing business dari sisi logistical performance index. Diharapkan dengan PLB ini opsi logistik center yang selama ini berada di negara tetangga kita, Bapak Presiden, Singapura dan Malaysia, mereka akan pindah ke Indonesia dan memang sudah ada yang pindah ke sini. Dan kita akan menjamin bahwa di sini mereka mendapatkan fasilitas yang sama atau lebih baik dari negara tetangga kita. Kemudian Bapak Presiden, pada sore hari ini kami juga mengumumkan suatu fasilitas percepatan restitusi pajak. Bapak Presiden memberikan kritik yang sangat keras kepada saya bahwa restitusi pajak di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak itu membuat frustrasi pengusaha. Maka kami, tuh tepuk tangan, betul Pak berarti. Maka kami akan memberikan fasilitas percepatan restitusi pajak kepada para reputable trader, yaitu pengusaha mitra utama dan authorized economic operator atau AEO sebagai bentuk sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Sebelumnya, dan tadi saya juga mendengar Bapak Presiden bahwa restitusi pajak untuk para eksportir ini bisa sampai lebih dari setahun. Bapak Presiden pasti ketawa karena Bapak Presiden pernah mengalami sendiri. Sekarang kami akan melakukan dalam waktu 1 bulan atau just in time. Jadi kalau ditantang sama Presiden kita harus bisa menjawab, karena kalau tidak kita nggak lulus. Sinergi dari Bea dan Cukai juga dilakukan dengan LPEI dengan mendorong ekspor melalui sistem pembiayaan dalam bentuk forum satu atap dari semua institusi yang terkait dengan import dan ekspor. Kita melakukan pemberdayaan ekspor yang tadi kami sampaikan dari Papua melalui pembiayaan dan pelatihan kepada anak-anak muda Papua yang ingin melakukan usaha di dalam ekspor furniture. Kami juga bekerja sama dengan universitas dengan membuat University Network for Indonesia Export Development, yaitu jaringan perguruan tinggi untuk dapat membantu pengembangan ekspor Indonesia. Dan LPEI bersama dengan DC Bea Cukai melakukan sinergi untuk mendevelop digital handholding program di dalam rangka mendorong ekspor Indonesia, terutama usaha kecil menengah, di dalam rangka untuk memanfaatkan kanal ekspor digital atau e-commerce. Bapak Presiden yang terhormat, satu hal lagi yang juga kita lakukan pemangkasan perizinan di kawasan berikat adalah mengurangi jumlah izin yang tadinya 45 izin operasional, sekarang disederhanakan menjadi hanya 3 izin, dan itu dilakukan secara online Bapak, jadi tidak perlu harus hadir. Jadi kami ingin menyampaikan kepada seluruh para pengusaha, janji kami kepada Bapak Presiden untuk melakukan reformasi, izin mudah, ekspor melimpah, investasi tambah, rakyat semeringah. Pada kesempatan ini kami tentu saja memberikan apresiasi kepada seluruh pengusaha di kawasan berikat, KITE, PLB, IKM, AEO, dan MITA, serta para petani dan pengusaha yang hadir pada hari ini untuk ikut berkontribusi membangun ekonomi Indonesia menjadi tempat yang mudah berusaha untuk investasi dan ekspor. Untuk 3 perusahaan kawasan berikat dan 3 perusahaan KITE akan kami berikan penghargaan terkait kontribusi mereka terhadap penyerapan tenaga kerja yang paling banyak di sektor industri yang diwakili oleh mereka. Kami juga akan memberikan sertifikasi AEO kepada 5 perusahaan
Untuk itu kepada para penerima fasilitas agar kami berharap terus menjaga kinerja di dalam kegiatan ekonominya, kami pemerintah berjanji untuk terus memberikan dukungan agar Anda semuanya makin kompetitif. Bapak Presiden, tadi kami bertemu dengan para pimpinan pengusaha sebelum Bapak Presiden menghadiri acara ini, dan mereka berjanji akan menaikkan ekspor 3 kali lipat Bapak, dan investasi lebih lagi, dan kami siap untuk terus melayani mereka. Kami berharap Bapak Presiden dapat meresmikan program-program kemudahan yang telah tadi kami sampaikan untuk diluncurkan, dan tentu dengan berharap bahwa apa yang kita lakukan adalah bisa meningkatkan kinerja perekonomian Indonesia, investasi dan ekspor, menciptakan tenaga kerja, dan insya Allah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan Bapak Presiden. Terima kasih atas kehadiran dan dukungan kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penerima penghargaan, kami persilakan mengambil tempat. Kawasan Berikat penyerap tenaga kerja terbesar, PT Nikomas Gemilang, PT Pan Brothers Group, PT Indonesian Epson Industry. Kemudahan impor tujuan ekspor penyerap tenaga kerja terbesar, PT KHTEX, PT Indah Kiat Pulp, PT Astra Daihatsu Motor, Authorized Economic Operator, PT Huawei Tech Investment, PT Panarup Industry, PT B. Brown Medical Indonesia, PT GVC Electronic Indonesia, PT Toso Industry Indonesia. Kepada Ibu Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kami mohon untuk berfoto bersama para penerima penghargaan. Kami mohon Ibu Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai beserta para penerima penghargaan untuk kembali ke tempat duduk. Bapak dan Ibu yang kami hormati, marilah kita simak dengan seksama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan penekanan tombol peluncuran perizinan online. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, beserta seluruh jajaran.
Yang saya hormati Yang Mulia para Duta Besar negara-negara sahabat, yang saya hormati Forkompinda Provinsi Jawa Barat, Bupati Bogor, dan yang saya hormati para pelaku usaha di kawasan berikat di Kite, dan para CEO yang hadir pada sore hari ini, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kapan terakhir kali kita pakai pen, pulpen, dan kertas untuk menulis sebuah surat kepada seseorang? Kapan itu kita lakukan? 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu? Nulis surat bisa 5 halaman, 6 halaman, 7 halaman, sudah berapa tahun yang lalu? Mungkin ada yang 30 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu, atau 15 tahun yang lalu, atau 10 tahun yang lalu. Maksud saya tadi, benar-benar bersurat, membuat surat 6 halaman, 7 halaman, dimasukkan amplop, kemudian kita beli perangko, kita tempeli perangko di amplop itu, klik, kemudian kita masukkan ke kotak pos. Udah lama sekali kan? Saya hanya ingin mengingatkan betapa zaman ini sudah berubah. Sudah jarang sekali kita melakukan itu, tulis-menulis surat 5, 6, 7 halaman ditinta di atas kertas, dengan tinta di atas kertas. Sekarang kita maunya semuanya cepat, mengirimkan sesuatu ke orang lain dengan WhatsApp, dengan WA, ya enggak? Terus kalau kita ingin menyampaikan sesuatu dalam format yang lebih panjang, pakai email. Bener enggak? Apa masih ada yang tadi pakai surat 5, 6, 7 halaman, beli perangko, nempel di amplop? Masih ada? Coba tunjuk jari, maju ke depan. Saya mau lihat orangnya. Sudah nggak ada kan? Begitu juga kalau kita liburan di tempat yang indah, di tempat yang keren, di tempat yang seru-seru, yang ada pasti apa? Selfie atau wifi, kemudian cetak foto pakai HP, kemudian diposting di Instagram, di-share di WA grup kita, kemudian dipasang, masang status update di Facebook. Itu yang kita lakukan sekarang. Saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi, ini ada perubahan-perubahan yang begitu sangat cepat. Oleh sebab itu, sangat kuno sekali. Sekali lagi, sangat kuno sekali. Begitu kita mengisi formulir kepabeanan, keluar dokumen yang bertumpuk-tumpuk yang harus kita isi. Mau saya larikan ke situ? Kita harus ngisi dokumen bertumpuk-tumpuk, diisi, kuno banget seperti ini. Saya tanya, kuno enggak kalau seperti itu? Oh iya, kuno banget. Begitu juga dalam memproses perizinan. Kemudian keluar berkas yang harus kita isi pakai kertas, bertumpuk-tumpuk lagi. Orang-orang sekarang pusing menghadapi yang hal kayak gitu. Oleh sebab itu, berubahlah
Saya selalu mengajak kepada menteri-menteri, ke dirjen, ke eselon 1, eselon 2, eselon 3, eselon 4, eselon 5, eselon 7 berubah. Kalau kita tidak mau ditinggal oleh zaman, ditinggal negara-negara lain. Saya ceritakan, tadi pagi saya sudah cerita kepada CPNS kita. Waktu saya gubernur, saya mau ngurus yang namanya SIUP. Saya datang ke kantor PTSP, kantor satu atap katanya, kantor satu pintu katanya. Saya datang ke sana, saya bawa syarat, datang ke front desk, saya minta izin, saya minta SIUP. Hanya 2 menit. Oh, 2 menit. Kenapa keluhan yang datang ke saya ngurus SIUP itu sampai 2 minggu, sampai 10 hari, sampai 12 hari? Saya cek hanya 2 menit. Saya tanya ke petugas yang ada di depan, berapa menit tadi? Saya cek 2 menit, benar Pak, 2 menit. Terus kenapa bisa sampai 2 minggu hanya ngurus 1 lembar SIUP saja, yang isinya nama perusahaan, nama pemilik, alamat, jenis usaha, modalnya berapa, jenis usahanya apa. Hanya 6 titik aja sampai 2 minggu tuh ngurus apa ini? Saya tanya langsung, saya marahi yang ada di depan. Ini kan hanya 2 menit. Pak, di sini memang 2 menit Pak, tapi di lantai 3 Pak yang lama. Saya tanya lagi, lantai 3 itu siapa? Itu Pak, Bapak Kepala yang tanda tangan di bawah itu Pak. Udah, saya mulai jengkel. Saya langsung naik ke lantai 3, kebetulan liftnya mati. Saya harus naik tangga, jelek, masuk ke lantai 3. Saya cari yang namanya kepala kantor tadi. Nggak ada. Nggak ada. Kalau kepala kantornya ada, tak gablok saat itu juga. Saya jengkel sekali. 2 menit di bawah, kenapa? Nunggu tanda tangan 1 menit aja nggak ada, kok nunggu 2 minggu itu untuk apa? Hal-hal seperti ini yang ingin kita benahi. Hal-hal seperti ini yang ingin kita perbaiki. Masih banyak pekerjaan besar kita untuk memperbaiki kepemerintahan kita, memperbaiki negara kita ini. Sekali lagi, sudah enggak musimnya lagi lah kita ngurus izin, lari ke sana, ke meja sana, lari ke meja sini, lari ke meja sini. Ini apa-apaan? Dan sampai ngisi berpuluh-puluh halaman kertas untuk apa lagi? Ini sudah sangat ketinggalan zaman, sudah sangat tidak zaman sekarang. Kemudian saya ingin bertanya, kapan kita di sini terakhir kali baca sebuah posting di Facebook atau Instagram yang panjangnya sampai 10 halaman? Masih ada? Atau nonton sebuah video di YouTube yang panjangnya sampai 2 jam? Masih ada yang seperti itu? Kalau yang masih bilang masih ada, silahkan maju, saya beri hadiah sepeda. Berarti orang yang maju ini kuno banget itu. Kan sudah pasti posting-postingan orang zaman sekarang itu yang pendek-pendek, yang singkat-singkat, palingan 1 atau 2 paragraf. Di Twitter bahkan dibatasi sampai hanya 280 karakter. Oke, itu dikasih lebih banyak ruang dari sebelumnya yang hanya 140 karakter.
tapi kan tetap maksimumnya 280 karakter, bukan 2000 karakter atau 3000 karakter. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin mengingatkan, kita sekarang hidup di sebuah zaman, di sebuah era yang sangat modern, di mana semuanya pengen serba singkat, serba cepat, serba online. Ini yang akan kita kerjakan. Sekali lagi, serba singkat, serba cepat, dan serba online. Dan sudah saatnya kita bawa segala proses perizinan, termasuk proses kepabeanan itu ke era yang sama, yaitu era yang singkat, era yang cepat, era yang online. Saya ingatkan ini ke Pak Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak, semuanya, gak ada lagi lah mau ngurus pajak kita harus ngisi berlembar-lembar. Orang mau kehilangan uang suruh ngurus berdele-dele, udah nggak musim. Saya pernah cerita ke Pak Dirjen, saat dulu saya ngurus restitusi hampir setahun, kapok saya, nggak ngurus lagi. Setelah itu udah nggak saya urus. Kalau ada restitusi enggak, lebih banyak pusingnya daripada kita dapat uang restitusinya. Di sini ada ngalamin enggak? Ada. Silahkan maju ke depan kalau berani. Takut semua sama Dirjen Pajak pasti. Tapi kenyataannya seperti itu. Inilah yang harus kita perbaiki, kita benahin semuanya. Saya cerita ya, investasi. Ini tadi baru saja saya sampaikan ke Menko Ekonomi. Saya ngurus investasi di negara yang namanya Uni Emirat Arab, UAE. Saya datang ke sana bawa syarat-syarat. Saya ngurus sendiri, tapi udah lama lah, udah lama sekali, mungkin 17-18 tahun yang lalu. Saya datang bawa syarat ke sebuah meja. Syaratnya dicek komplit, Bapak pergi ke gedung sebelah, gedung notariat. Saya datang, tek, nggak ada 5 menit datang ke meja kantor notariat di gedung sebelah. Cek lagi, suruh tanda tangan, saya tanda tangan di situ. Disampaikan, Pak, Bapak kembali lagi ke meja yang tadi. Saya kembali ke meja yang sama tadi, saya sudah dapat izin. Nggak ada 1 jam. Kemudian dengan izin itu saya bisa membangun pabrik, saya bisa membangun showroom, saya bisa membangun kantor, saya bisa membangun gudang. Nggak ada 1 jam. Itu sudah 17-18 tahun yang lalu. Di sini pun saya inginnya seperti itu. Sehingga selalu saya tegur menteri, tegur dirjen, karena saya memiliki pengalaman-pengalaman, ada yang baik, ada yang tidak baik. Sekali lagi, peluncuran jasa online pelayanan kepabianan ini adalah sebuah perkembangan yang sangat baik. Meskipun tadi yang disampaikan oleh Bu Menteri, masih ada yang bulan, masih ada yang hari. Saya tadi nggak tepuk tangan kalau masih bulan dan hari, nggak mau saya tepuk tangan. Tapi kalau begitu sudah jam, saya tepuk tangan baru. Setuju enggak? Sekali lagi saya minta Pak Dirjen, syarat-syarat kepabianan, formulir-formulir kepabianan, dan semua izin-izin perizinan terus dipangkas sebanyak-banyaknya supaya tidak lagi bertele-tele, sehingga semuanya serba singkat, tidak melalui proses yang panjang, tapi bisa cepat, sekali lagi sesuai dengan zamannya.
Tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri, izin kemudahan impor untuk tujuan ekspor dipangkas dari 30 hari menjadi 1 jam. Ini tepuk tangan kalau saya. Izin tempat penimbunan barang dari 10 hari menjadi 1 jam. Ini saya juga mau tepuk tangan, nggak apa-apa. Izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai 30 hari menjadi 3 hari. Jangan tepuk tangan, ini masih hari. Izin nomor pokok itu apa sih? Nanti mau saya cek nih apa ini. Izin nomor pokok ini kok sampai 3 hari. Jangan-jangan kayak siup tadi. Lamanya di tanda tangan yang lantai 3 tadi. Kemudian ini juga sangat bagus, izin kawasan berikat dari 45 izin dipangkas menjadi 3 izin. Ini sangat bagus sekali. Untuk apa sih ini? Kita ingin bersaing, berkompetisi dengan negara-negara lain. Kalau di sana cepat, kita lambat, nggak ada yang datang ke sini. Terutama sekarang ini konsentrasi kita, fokus kita kepada investasi yang tujuannya ekspor. Beri kemudahan semudah-mudahnya. Sekali lagi, untuk investasi yang tujuannya ekspor. Karena yang kita butuhkan sekarang ini 2 yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita. Yang pertama investasi, yang kedua ekspor. Kalau ada dua-duanya, investasi yang tujuannya ekspor, beri kemudahan sebanyak-banyaknya. Saya harus sampaikan kepada Menteri, karena kuncinya pertumbuhan ekonomi negara kita ada di sini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peresmian perizinan online dan fasilitas kepabianan sore hari ini saya akan diluncurkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dan Direktur Jenderal Pajak. Peresmian perizinan online dengan penekanan tombol peluncuran perizinan online. Dan sebagai tanda rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Mufti Arkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin doa kami sampaikan dalam tata cara Islam. Marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi rahmah, di sore ini kami mengucap hamdalah atas jantung yang masih berdetak mengalirkan darah, atas triliunan karunia yang tidak mungkin dapat kami cacah. Jadikan kami semua sebagai hamba yang pandai bersyukur atas segala anugerah. Ya Rabbana, jadikanlah acara silaturahim kami ini mampu membawa lompatan kebaikan, lompatan kecepatan, melipat gandakan kesejahteraan, bisa menjadi amalan andalan investasi di dunia maupun di yaumil mizan. Jadikan lelah dalam acara dan kerja kami lelah yang menyenangkan, lelah yang membahagiakan. Rob yang Maha Pemurah, ketika semua serba megah namun banyak hati yang gundah, informasi melimpah namun tak pandai dalam memilah, kecanggihan nan mewah namun banyak melahirkan resah, semua serba mudah namun terlalu gampang menampakkan amarah. Wahai Sang Pemberi anugerah, karuniakan kepada kami kelembutan hati dan akhlakul karimah. Dengan acara silaturahim ini, jadikan kami semua menjadi insan yang ramah, sehingga kehidupan dan negeri kami senantiasa diliputi berkah. Ya Allah, sering rencana-rencana kami begitu dahsyat, namun juga terlampau sering kami terperanjat. Saudara dan sahabat, tetangga dan kerabat wafat begitu cepat, tiada yang bisa menjamin esok mentari masih terlihat. Karuniakanlah kepada kami ya Rabb, agar kami memiliki bekal dan ilmu manfaat, kesiapan dan bahagia menghadap-Mu setiap saat. Tuhan, kuatkan kami dalam mengeja ingatan dan keimanan tentang suatu masa lenyap semua kebanggaan, tentang musnah kekayaan lenyap segala simpanan. Yang tersisa hanyalah lirih tangisan, hanya sebentar terdengar nyanyian kesedihan. Tiada lagi yang tersisa keangkuhan, apa yang pantas disombongkan. Yang tertinggal hanyalah kafan dan nisan. Tiada yang mampu menolong kecuali amalan. Duhai Tuhan, munajat kami panjatkan, anugerahkan kami istiqomah dalam kebaikan, bekerja keras, beramal cerdas, berintegritas dalam kehidupan, sehingga kami selalu siap menghadapi hari pertemuan. Allahumma khtim lana bi husnul khotimah, berikanlah kepada kami husnul khotimah, akhir yang indah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Engkau sebagai tempat kami bersandar, hanya Engkau sebaik-baik pemberi perlindungan, sebaik-baik pemberi pertolongan. Ya Rabbana, berikan kepada kami kedamaian, ketenteraman, kebahagiaan di dunia maupun di alam keabadian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Presiden Republik Indonesia berkenan meninjau pameran. Dilanjutkan kunjungan ke pabrik PT Samik Indonesia didampingi oleh rombongan terbatas yang terdiri dari Wakil Menteri Keuangan, Direktur Eksekutif LPEI, Kapolda Jawa Barat, Pangdam Siliwangi, dan Bupati Bogor dengan dipandu oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Kepada para tamu undangan dan hadirin lainnya, dimohon tetap berada di tempat duduk. Sekali lagi, kepada para tamu undangan dan hadirin lainnya, dimohon tetap berada di tempat duduk.
Presiden Republik Indonesia beserta para Menteri Kabinet Kerja yang akan dipandu oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai akan mengunjungi pameran kawasan berikat yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kawasan Berikat, Pengusaha Kawasan Berikat.